Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fakra SPD, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu meiosis 2 profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dan teman saya Amanda Safira. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya Amanda Safira akan menjelaskan uraian meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap-tahap serupa pada meiosis 1. Profase 2, kromatin mulai memadat menjadi kromosom, sentriol berpindah ke kutub sel dan membentuk benang spindel atau benang gelendong. Selaput inti mulai menghilang, tidak terjadi replikasi DNA karena sudah terjadi sebelum meiosis 1. Metafase 2, kromosom tersusun rapi di bidang ekuator sel. Benang spindel menempel pada sentromer masing-masing kromosom. Anafase 2, kromatit saudara pada setiap kromosom dipisahkan dan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Pemisahan ini menyebabkan jumlah kromosom pada masing-masing kutub menjadi setengah dari jumlah kromosom awal. Telofase 2, kromatit yang sudah sampai di kutub berubah menjadi benang kromatin. Selaput inti mulai terbentuk kembali diikuti oleh sitokintesis, yaitu pembelahan sitoplasma menghasilkan 4 sel anak haploid masing-masing dengan setengah jumlah kromosom sel induk. Struktur penting pada meiosis 2, kromatit saudara. Dalam meiosis 2, kromatit saudara ini akan terpisah satu sama lain, masing-masing menjadi kromosom independen yang akan masuk ke sel anak yang berbeda. Yang kedua ada sentrosom, berfungsi membelah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan untuk membentuk aparatus gelendong. Yang ketiga mikrotubulus gelendong, berfungsi menghubungkan sentromer kromosom dengan kutub sel, menarik kromatit saudara untuk memisahkannya ke kutub yang berlawanan. Yang keempat, kinetokor, berfungsi titik tempat mikrotubulus gelendong melekat, memungkinkan pergerakan kromatit selama anafase. Yang kelima, sentromer, berfungsi mengalami pemisahan saat anafase 2 yang menyebabkan kromatit saudara terpisah. Gangguan organel. Meiosis 2 melibatkan kerjasama beberapa organel sel penting. Jika organel-organel ini terganggu, proses pembelahan bisa gagal atau menghasilkan sel abnormal. Yang pertama, sentrosom atau sentriol. Fungsinya mengatur pembentukan benang spindel yang menarik kromatit ke kutub sel saat anafase. Jika sentriol rusak atau tidak berfungsi, spindel tidak terbentuk dengan benar, sehingga kromatit tidak bisa dipisahkan dan bisa menyebabkan conjunction. Yang kedua, mikrotubulus atau bagian dari sitoskeleton. Fungsinya menyusun benang spindel untuk memindahkan kromatit. Jika mikrotubulus terganggu, misalnya karena mutasi atau racun seperti kolkisin, pergerakan kromatit tidak terjadi atau salah arah. Yang ketiga, membran inti. Fungsinya membungkus materi genetik dan harus larut saat profase agar kromosom bisa bergerak bila tidak larut sempurna atau tidak terbentuk kembali. Saat telofase bisa terjadi gangguan pada pengemasan DNA. Yang keempat, mitokondria. Fungsinya memberi energi ATP untuk seluruh proses meiosis, terutama pergerakan spindel dan kromosom. Jika mitokondria rusak, energi tidak cukup sehingga proses pembelahan tidak berjalan lancar. Yang kelima, aparatus Golgi dan retikulum endoplasma. Fungsinya memproduksi protein dan lipid penting untuk pertumbuhan sel baru setelah pembelahan. Jika terganggu, sel anak tidak bisa membentuk struktur sel baru dengan lengkap. Hal ini sangat penting untuk mahasiswa biologi dan masyarakat umum karena berkaitan langsung dengan kesehatan, pewarisan sifat, dan kelangsungan makhluk hidup. Oke, di sini saya akan membacakan fungsi meiosis 2. Meiosis 2 adalah tahap kedua dalam proses pembelahan meiosis dan fungsinya sangat penting dalam pembentukan sel kelamin (gamet). Berikut adalah fungsi utamanya. 1.
memisahkan kromatid saudara. Di meiosis 2, kromatid saudara dipisahkan dan ditarik ke kutub berlawanan seperti mitosis. Ini memastikan setiap sel anak menerima salinan tunggal dari setiap kromosom. 2. Menghasilkan 4 sel anak haploid. Setelah meiosis 1, menghasilkan 2 sel haploid. Meiosis 2 membelah kedua sel itu menjadi 4 sel anak haploid (N). Setiap sel memiliki jumlah kromosom dari sel induk asal (penting untuk menjaga stabilitas genetik). 3. Menjaga stabilitas jumlah kromosom antar generasi. Dengan menghasilkan sel haploid, meiosis 2 memastikan bahwa ketika fertilisasi terjadi (peluburan sel sperma dan ovum), jumlah kromosom kembali menjadi normal (2n). 4. Menambahkan variasi genetik (secara tidak langsung). Variasi genetik sudah dimulai sejak meiosis 1 (crossing over dan pengacakan kromosom). Tapi meiosis 2 ini menjaga agar hasil tetap unik karena kromatid yang dipisahkan sudah memiliki kombinasi genetik yang berbeda. Kesimpulan, meiosis 2 merupakan tahap penting dalam pembentukan sel kelamin yang sehat dan berperan langsung dalam pewarisan sifat serta keberlangsungan hidup organisme. Ketika salah satu organel mengalami gangguan, proses pembelahan dapat terganggu, yang beresiko menyebabkan kelainan genetik, infertilitas, atau bahkan kegagalan pengembangan embrio. Oleh karena itu, memahami peran dan pentingnya organel dalam proses meiosis bukan hanya penting bagi mahasiswa biologi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.